Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan dari esensi kebermanfaatan untuk kita semua. Salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan beberapa hal mengenai tentang konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa sih? Jadi, konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan. Menurut Gaza, konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar, dan melibatkan fungsi-fungsi seperti berorientasi pada kenyataan, saling mempercayai, saling pengertian, saling menerima, dan saling mendukung. Prayitno menjelaskan bahwa konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapinya dalam suasana kelompok. Adapun tujuan konseling kelompok, menurut Bariyah ada 5 tujuan, yaitu 1. Membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. 2. Berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. 3. Klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak menimbulkan gangguan emosi. 4. Menciptakan dinamika sosial yang berkembang intensif. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan sehat. Nah, sekarang kita berbicara soal teknik konseling kelompok. Menurut Salahuddin, menyatakan bahwa teknik konseling kelompok digunakan untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah melalui kegiatan kelompok. Adapun masalah itu dirasakan oleh kelompok atau individu sebagai anggota kelompok. Berikut beberapa bentuk khusus cara atau teknik konseling kelompok, yaitu yang pertama, homeroom program, yaitu suatu program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar pimpinan kelompok mengenal peserta kelompok lebih baik sehingga dapat membantunya secara efisien. Kedua, karya wisata. Di samping berfungsi sebagai kegiatan atau rekreasi atau sebagai metode pengajar, karya wisata dapat berfungsi sebagai salah satu cara dalam konseling kelompok. Dengan karya wisata, siswa meninjau objek-objek menarik dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Siswa-siswa juga dapat kesempatan untuk memperoleh penyesuaian dalam kehidupan kelompok, misalnya pada diri sendiri. Juga dapat mengembangkan bakat dan cita-cita yang ada. 3. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini merupakan suatu cara yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalahnya bersama-sama. Nah, setiap siswa mendapatkan kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Keempat, kegiatan kelompok, yaitu merupakan cara yang baik dalam konseling karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Kelima, organisasi siswa. Baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, adalah salah satu cara dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi, banyak masalah yang sifatnya individual maupun kelompok dapat diselesaikan. Nah, sekarang beralih ke tahapan dalam konseling kelompok. Prayitno menyatakan bahwa konseling kelompok menempuh tahapan-tahapan, yaitu yang pertama kegiatan awal atau tahap awal. Ini berjalan hingga berkumpulnya para calon anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan. Dalam tahap awal ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok, yang meliputi pemberian penjelasan tentang kelompok yang dimaksud, tujuan dan manfaat adanya kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan konseling kelompok, dan memungkinkan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggara kelompok yang dimaksud. Kedua, kegiatan peralihan. Setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh,
kegiatan kelompok hendaknya dilanjutkan ke arah lebih jauh oleh pimpinan kelompok menuju kegiatan kelompok sebenarnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tahap peralihan. Tahapan ketiga, yaitu kegiatan pokok. Tahap ketiga ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, serta masing-masing aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pimpinan kelompok. Pada tahap ini, mendapatkan alokasi waktu yang cukup lama dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Berikutnya yaitu tahap kegiatan pengakhiran. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap ketiga, maka dalam tahap pengakhiran ini kegiatan kelompok lebih menurun, dan selanjutnya pimpinan kelompok akan mengakhiri kegiatan pada saat yang dianggap tepat. Selanjutnya, pendekatan yang ada dalam konseling kelompok. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita pakai. Salah satunya yaitu psikoanalitik, psikologi individual, client center, behavioral, rasional emotive terapi atau biasa disebut dengan RET, analisis transaksional, dan terakhir realitas. Untuk komponennya, Prayitno menjelaskan bahwa dalam konseling kelompok ada 3 komponen. Yang pertama, pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok adalah komponen yang penting dalam konseling kelompok. Dalam hal ini, pimpinan bukan saja mengarahkan perilaku anggota sesuai dengan kebutuhan, melainkan juga harus tanggap terhadap segala perubahan yang berkembang dalam kelompok tersebut. Kedua yaitu anggota kelompok. Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan kelompok. Tanpa anggota, tidaklah mungkin ada kelompok. Tidak semua kumpulan orang atau individu dapat dijadikan anggota konseling kelompok. Untuk terselenggaranya konseling kelompok, seorang konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki persyaratan sebagaimana seharusnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, dinamika kelompok. Dalam kegiatan konseling kelompok, dinamika konseling kelompok sengaja ditumbuh kembangkan karena dinamika kelompok adalah interaksi interpersonal yang ditandai dengan semangat kerjasama antara anggota kelompok, saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan mencapai tujuan kelompok. Interaksi yang interpersonal inilah yang nantinya akan mewujudkan rasa kebersamaan di antara anggota kelompok, menyatukan kelompok untuk dapat lebih menerima satu sama lain, lebih saling mendukung, dan cenderung untuk membentuk interaksi yang berarti dan bermakna di dalam kelompok. Nah, oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.